Semuanya, perkenalkan saya Jeremy Arya Putra dari kelas Bisnis Internasional K. Kali ini saya akan mempresentasikan mind mapping bisnis internasional yang dimana dari mind mapping ini terdiri dari materi-materi setiap pertemuan dari pertemuan 1 hingga 6. Nah, teman-teman, mungkin kita akan langsung ke pembahasan sub materi apa aja sih yang dibahas di mind mapping bisnis internasional ini, dan tentunya nanti detailnya akan dijelaskan setelah penjelasan submateri. Jadi di isi mind mapping ini, yang pertama nanti aku jelaskan itu pengenalan dari bisnis internasional itu sendiri. Yang kedua ada pasar global. Yang ketiga lingkungan bisnis global dan masalah utamanya apa aja. Yang keempat itu ada social responsibility and ethics in business internasional. Jadi gimana sih tanggung jawab sosial dan etika dalam berbisnis internasional. Lalu ada competitive advantage dan consumer demand, yang dimana itu keuntungan kompetitif dan juga permintaan dari pelanggan. Lalu juga ada perdagangan internasional dan investasi. Nah, teman-teman, mungkin kita akan akan melakukan pembahasan terlebih dahulu nih tentang pengenalan bisnis internasional itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, yang ingin aku beritahu juga bahwa sebenarnya tuh bisnis internasional ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua negara dalam melakukan bisnis dan juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan masing-masing, teman-teman. Dan biasanya pelakunya bisa jadi perusahaan ataupun pemerintah. Nah, teman-teman, dan juga aku pengen jelasin alasannya kenapa sih melakukan bisnis internasional. Yang pertama, ada dua perspektif, teman-teman, dari segi perusahaan dan juga pemerintahan. Nah, kalau dari perusahaan sendiri itu bisa menjadi alasan untuk pengembangan bisnis dan juga pelebaran market size dari bisnis tersebut, karena ketika perusahaan udah beroperasi di luar negaranya, tentunya konsumennya akan lebih meningkat, dan dari konsumen yang lebih meningkat itu market size dari penjualan produknya juga melebar, dan tentunya itu akan menambahkan profit atau laba bagi perusahaan tersebut gitu. Dan yang kedua tadi yang udah sedikit spill, berarti menambahkan profit dari penjualan produk, karena kan dengan semakin banyak konsumen tentunya pendapatannya menambah, sehingga laba yang dihasilkan dari perusahaan itu juga semakin meningkat gitu. Dan itu tadi kan dari segi perusahaan, perspektif perusahaan. Nah, sekarang aku mau jelasin dari perspektif pemerintah. Keuntungannya juga dan harus melakukan bisnis internasional tuh, perusahaan negara juga diuntungkan dari segi pajak ke perusahaan itu, karena semakin tinggi pendapatan perusahaan tentunya pendapatan yang diterima dari pajak ke perusahaan itu semakin gede juga. Di sisi lain, melakukan bisnis internasional oleh pemerintah itu dia bisa memenuhi kebutuhan dari negara lain karena atas ketidakmampuannya memproduksi barang di uh, atas kebutuhan negara tersebut dalam suatu barang, makanya dia ngambil cadangan dari negara lain. Dan sisi lain juga itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang menjadi lebih banyak, dan banyak tenaga kerja yang terserap di negara tersebut. Lalu negara diuntungkan juga bisa dalam bentuk transfer ilmu dari perusahaan, karena ketika perusahaan juga memerlukan tenaga kerja, tentunya ada standar tersendiri dari perusahaan untuk melakukan pekerjaannya. Maka dari itu kan perusahaan juga perlu sosialisasi standar-standar cara bekerja di perusahaan tersebut, yang dimana itu juga ilmu bagi masyarakat di situ kan. Nah, jadi sama-sama diuntungkan, dan itulah kenapa banyak sekali perusahaan dan negara melakukan bisnis internasional, karena yang memang menguntungkan, teman-teman. Dan yang tiga, aku juga mau jelasin aktivitas di bisnis internasional. Jadi mungkin banyak di benak atau menjadi top of mind orang-orang kalau aktivitas bisnis internasional itu hanya impor dan ekspor. Sebenarnya nggak salah, karena emang itu juga menjadi indikator dalam aktivitas bisnis internasional. Kalau aku jelasin secara ideologi, ya, dan negara A melakukan ekspor dan negara B melakukan impor, kan negara A juga diuntungkan dalam bentuk penjualan produk ke negara B, dan negara B diuntungkan dengan pemenuhan barang
barang yang terpenuhi dari negara A gitu kan, karena ketidakmampuan negara B dalam memproduksi barangnya itu lagi gitu. Dan yang kedua juga tentunya barangnya begitu. Nah di sini kan emang ada kegiatan bisnis internasional dari ekspor dan impor. Tapi ada lagi teman-teman namanya license franchising, yaitu lisensi dalam melakukan franchise gitu. Jadi biasanya ada perusahaan biar melakukan pengorganisiran perusahaan ya di negara lain agar tetap efektif, dia menjual license atas brandnya. Jadi perusahaan bisa memberikan pengelolaan cabangnya atau mereknya ada oleh negara oleh orang lain di negara lain begitu. Maka dari itu dengan menjual hak patennya ini itu juga menjadi salah satu aktivitas dalam bisnis internasional. Lalu ada juga hambatan dalam bisnis internasional begitu. Yang pertama ada tentunya perbedaan bahasa, sosial budaya, kultur. Nah itu kan apa namanya? Karena di beda negara tentunya gap antara bahasa dan kulturnya itu sangat jauh sekali, makanya kita harus menyesuaikan satu sama lain. Lalu ada hambatan politik, hukum, perundang-undangan. Jadi kita juga dalam menentukan dalam melakukan kerjasama antar negara juga harus mempertimbangkan ya gimana hukum dan politik serta perundang-undangan di negara tersebut agar bisa berjalan dengan baik dan kita juga bisa beradaptasi dan menguntungkan satu sama lain. Jangan ambil negara-negara yang lagi konflik atau peraturan perundang-undangan yang begitu rumit sehingga bukannya menghasilkan keuntungan malah kerugian begitu. Lalu juga ada hambatan operasional. Dalam arti operasional di sini ya mungkin pasokan barang begitu atau kayak supply chain, karena kita juga harus mencari negara-negara yang gampang memasok barang dan juga harga-harga barangnya yang terbilang murah agar kegiatan operasional dalam perusahaan ini juga bisa berjalan dengan baik sehingga menghasilkan harga produk yang bisa berkompetitif dengan para kompetitor juga. Nah, itu sedikit pembahasan dari pengenalan bisnis internasional teman-teman. Nah, mungkin kita akan pindah ke penjelasan pasar global. Nah, tadi kan udah jelasin bisnis internasional. Apa sih bedanya sama pasar global? Jadi kalau pasar global teman-teman, tadi kan kalau bisnis internasional dilakukan oleh dua negara begitu, satu negara ke negara lain. Nah, jadi kalau pasar global ini pasar di mana terdapat beberapa perusahaan membuka perusahaannya atau beroperasi di negara lain. Jadi bukan cuma satu negara doang dia beroperasi untuk melakukan kegiatan bisnisnya, tapi bisa 2, 3, atau bahkan lebih untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Itu sedikit dari penjelasan pasar global, teman-teman. Nah, aku juga pengen jelasin pertimbangan atau keputusan untuk bisa masuk ke pasar global gitu. Yang pertama ada memutuskan apakah bergerak ke luar negeri atau enggak, karena emang perlu pertimbangan yang banyak juga ya untuk bisa melakukan kegiatan bisnis, mulai dari pertimbangan di dalam negerinya udah bagus atau belum sehingga berani ke luar negeri atau enggak. Terus menentukan organisasi pemasarannya, lalu ada menentukan cara memasuki pemasaran dan memutuskan program pemasaran yang tepat bagaimana. Karena tadi sedikit agak aku jelasin di atas tadi kan ada hambatan sosial budaya, bahasa, dan segala macam. Makanya kan perlu program pemasaran yang efektif agar bisa diterima oleh negara yang ingin kita targetkan sebagai pasar global nanti. Begitu teman-teman. Jadi harus bisa beradaptasi dengan baik. Nah, teman-teman itu sedikit dari pasar global. Lanjut kita ke global business environment. Yang pertama ada legal atau perizinan. Jadi ini yang aku tuliskan ini ada legal, teknologi, accounting, dan politik. Ini merupakan kayak masalah utama dalam bisnis global, di lingkungan bisnis global. Nah, dari segi perizinan legal atau hukum itu, yang pertama biasanya ada perbedaan hukum dan regulasi antara negara asal perusahaan dan juga negara yang ingin kita lakukan kegiatan bisnis gitu kan. Lalu yang kedua ada peraturan perdagangan internasional, lalu ada perlindungan hak kekayaan internasional atau HAKI, yang terakhir ada keamanan data privasi. Nah, lalu
solusinya gimana teman-teman karena masalah-masalah itu? Nah, yang pertama kita sebagai perusahaan juga harus punya konsultasi ahli hukum internasional sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul tadi karena perbedaan dari negara asal ke negara yang mau kita melakukan kegiatan bisnis, itu mungkin bisa dibantu oleh konsultan dari hukum internasional begitu, sampai problem solving-nya bagaimana, sehingga kita bisa melakukan kegiatan bisnisnya dengan lancar dan baik. Lalu juga ada perjanjian kontrak yang jelas, karena kan udah ngomonginnya hukum, pasti ada persyaratan dan hak dan kewajiban. Tentunya kalau kayak gitu kita harus merinci segala sesuatu perjanjian dan harus ditandatangan dengan instrumen-instrumen kekuatan bisnis yang legal. Jadi semua hak dan kewajiban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, dan juga ada asuransi hukum. Jadi kita bisa istilahnya apabila hak kita dicederai atau tidak mendapatkan hak kita, mungkin bisa dibantu dari asuransi hukum ini. Itu dari segi legal. Lalu dari segi teknologi, isu utamanya tuh biasanya ada keamanan cyber. Biasanya kalau ngomongin teknologi ada kebocoran data dan segala lain. Nah, itu menjadi isu utama dalam teknologi dan habis itu sumber daya yang terampil, cepatnya perubahan teknologi dan perlindungan data. Jadi kayak sumber daya yang terampil karena di teknologi ini harus butuh orang yang sangat terampil dan paham banget tentang teknologi karena jumlah sumber daya yang dikit itu makanya kita sangat minim sekali dalam memperoleh sumber daya di bidang teknologi ini. Lalu juga perubahan teknologi yang begitu cepat, jadinya itu menjadi isu juga, lalu tentang perlindungan data yang harus benar-benar ketat. Nah, solusinya yang diberikan dari masalah utama teknologi ini, kita harus berani investasi untuk keamanan cyber atas teknologi yang kita miliki. Lalu kita juga harus berani berinovasi tentang teknologi agar kita bisa mengikuti zaman atau tren yang terjadi di bidang teknologi ini. Nah, habis itu juga melakukan karena tadi minimnya sekali tenaga kerja yang paham tentang teknologi, kita buatlah kayak pelatihan teknologi untuk para para pekerja sehingga mereka bisa terampil dalam melakukan pekerjaannya di bidang teknologi. Itu salah satu solusi di bidang masalah utama teknologi. Lalu ada masalah utamanya ada akuntansi atau perhitungan pencatatan keuangan begitu. Nah, misalnya menjadi isu utama dalam akuntansi itu ada kayak perbedaan mata uang, kan tentunya ya nilai mata uang setiap negara berbeda gitu ya, apalagi ini cakupannya tentang kerjasama dari negara satu ke negara lain, tentunya nilai mata uang yang berbeda itu menjadi faktor masalah begitu teman-teman. Lalu ada perbedaan peraturan perpajakan dan perbedaan prinsip akuntansi di setiap negara. Nah, maka dari itu solusi yang ditawarkannya itu ada kita mengadvokasi standar akuntansi internasional. Jadi kalau ketika melakukan kegiatan bisnis internasional, kita pakailah akuntansi standar internasional. Jadi semua negara pakai itu. Jadi biar istilahnya saklek lah dalam melakukan kegiatan akuntansi kerjasama bisnis internasional begitu teman-teman. Lalu pemahaman tentang perpajakan dan juga manajemen resiko valuta asing. Yang terakhir yaitu ada di bidang politik yang menjadi masalah utamanya. Nah, isu-isu utamanya di dalam politik itu rata-rata ketidakstabilan politik, hubungan diplomatik, etika politik. Nah, makanya tadi sedikit aku jelasin ketika kita memilih suatu negara untuk melakukan kerjasama bisnis internasional, kalau bisa ya pilih negara yang stabil di bidang politik ataupun ekonomi agar kegiatan bisnisnya berjalan dengan baik begitu teman-teman. Nah, biasanya solusi yang diberikan dari isu utama yang aku sebutkan tadi itu ada kita harus analisis pasar di negara itu gitu biar bisa mendapatkan target market yang jelas, terus advokasi dan juga diversifikasi pasar yang jelas. Nah, itu sedikit dari penjelasan global business environment. Lalu yang keempat, kita pembahasan ke social responsibility and ethics in business international. Jadi gimana sih tanggung jawab sosial dan etika dalam melakukan bisnis internasional? Nah, jadi teman-teman di dalam kegiatan tanggung jawab ini dan etika berbisnis biasanya yang menjadi masalah utama dalam
bisnis internasional di tanggung jawab dan etika itu kayak ada eksploitasi tenaga kerja. Jadi kayak tenaga kerjanya dibayar murah, tidak mendapatkan fasilitas yang layak, dan lain sebagai hal. Terus ketidaksetaraan sosial, lalu ada pengelolaan sumber daya alam yang ugal-ugalan lah istilahnya. Jadi pemanfaatan sumber daya alam tidak memperhatikan keamanan lingkungan, itu juga menjadi salah satu etika buruk dalam bisnis internasional. Lalu juga ada penipuan, praktek bisnis tidak jujur, sama HAM atau hak asasi manusia. Nah, biasanya dari masalah-masalah itu solusi yang harus diberikan dan dilakukan itu ada transparansi dan pelaporan. Jadi dalam melakukan kegiatan bisnis, kita juga harus transparansi dan melaporkannya ini ke pemerintahan terkait agar kegiatan kita ini bersifat legal dan diakui oleh pemerintah begitu. Dan dengannya ini berarti kita memiliki kegiatan yang sehat gitu, tidak melanggar karena ada pelaporan yang jelas dan diawasi oleh pemerintah langsung begitu. Jadi masalah-masalah utama tadi itu tidak mungkin terjadi secara belak-belakan. Nah, yang kedua itu ada pengembangan komunitas lokal. Nah, itu kan tadi dari segi internal perusahaan yang akan melapor ke pemerintah gitu. Nah, dari segi pekerja-pekerjanya nih, kita juga harus bentuk atau ngebonding dari pekerja-pekerjanya itu biar kita tahu apa masalah di perusahaan itu. Karena kan yang menjadi masalah-masalah ini biasanya di tenaga kerja langsung ya begitu kan, kayak eksploitasi, HAM, ketidaksetaraan sosial. Itu yang tahu kan biasanya yang bagian bawah gitu. Nah, dengan membentuk komunitas sosial ini, kita menjadi tahu dan mengerti apa yang menjadi permasalahannya sehingga kita bisa mencari barang-barang atau merundingkan barang-barang masalahnya tersebut sehingga mencapai penyelesaian masalah yang terbaik. Nah, habis itu juga kita harus ada kerjasama sama organisasi eksternal atau pemerintahan internasional yang kita melakukan untuk melakukan bisnis internasional. Misalnya pemerintah, organisasi internasional kayak UNICEF atau UNESCO begitu, dan juga ada LSM setempat atau lembaga swadaya masyarakat. Karena dengan saling bekerja sama dan bersinergi ini kita bisa saling mengawasi satu sama lain begitu, sehingga kegiatan kita kegiatan bisnisnya ini bisa berjalan dengan lancar dan baik dan legal tentunya. Itu sedikit penjelasan dari social responsibility and ethics in business internasional, teman-teman. Nah, yang kelima, kita juga akan membahas competitive advantage dan customer demand begitu. Nah, mungkin aku sedikit agak menceritakan juga tentang pengertian daya saing ini. Jadi, daya saing internasional ini kayak kemampuan suatu negara atau perusahaan atau entitas ekonomi untuk bersaing dan berhasil dalam lingkungan bisnis global, teman-teman. Nah, jadi ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing internasional, yaitu ada infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, kelembagaan, akses ke pasar global, dan faktor sosial dan budaya. Nah, ini juga aku ada sedikit teori keunggulan komparatif dari para ahli. Yang pertama ada David Ricardo. Dia pencetus utama teori keunggulan komparatif yang bukunya berjudul Prinsip Ekonomi dan Pajak. Pada tahun 1817, Ricardo menjelaskan bahwa spesialisasi produksi barang yang sesuai dengan keunggulan komparatif negara akan meningkatkan perdagangan internasional dan kesejahteraan ekonomi bagi suatu negara. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan tentang competitive advantage dan consumer demand. Nah, sekarang kita akan membahas tentang international trade atau perdagangan internasional dan investasi. Nah, teman-teman, yang termasuk international trade itu adalah kegiatan ekspor dan impor seperti yang aku jelaskan di bawah. Jadi, negara A mengekspor suatu barang ke negara B untuk mendapatkan profit, sedangkan negara B mendapatkan kebutuhan barangnya atau barangnya langsung dari negara A. Itu salah satu jenis kegiatan perdagangan internasional. Lalu ada investment. Jadi investment ini ada dibagi menjadi investasi langsung, investasi portofolio, saham, dan obligasi. Jadi kalau investasi langsung
itu kayak kegiatan individu atau perusahaan dalam melakukan investasi dalam bentuk barang langsung, kayak misalnya properti kayak rumah, gedung, atau persawahan, perkebunan, dan lain segala macamnya. Sehingga itu akan meningkatkan meningkatkan modal yang telah dia investasikan, yang disebut namanya dengan return. Nah, kalau investasi portofolio ini, dia membagi-bagi investasinya begitu. Kayak misalnya dia investasi nggak di satu industri, kayak misalnya dia investasi di properti, terus bisnis A, bisnis B. Jadi fungsinya portofolio ini dia tidak apa namanya, dia kayak mengurangi resiko dalam berinvestasi karena investasi dia didiversifikasikan menjadi lebih banyak begitu. Karena kalau misalnya investasi di bidang A dia turun, masih aman di investasi B karena investasinya naik, sehingga tingkat probabilitas kerugiannya semakin kecil karena dia melakukan investasi portofolio. Lalu ada saham dan obligasi. Nah, jadi kalau investasi saham ini dia membeli kepemilikan hak kepemilikan dari suatu perusahaan begitu. Biasanya yang dibeli saham-sahamnya ini perusahaan yang sudah TBK dan mendapatkan keuntungannya dalam bentuk dividen atau capital gain. Jadi capital gain itu apa namanya, spread dari nilai dia beli dan harga dia jual. Jadi itu yang disebut capital gain, dan dividen itu pembagian laba dari perusahaan. Jadi kalau perusahaan melaba begitu, biasanya ada pembagian laba ke semua investornya. Nah, para investor itu mendapat keuntungan di saham itu dari dividen itu dan juga capital gain. Lalu ada obligasi. Obligasi ini pembelian surat utang negara yang biasanya keuntungannya didapatkan yang disebut kupon begitu, bunga kupon. Nah, jadi dia biasanya bunga kupon ini diberikan ketika jatuh tempo dari obligasi ini sudah habis gitu. Kayak misalnya obligasi A jatuh temponya 1 tahun dengan return 7%. Nah, biasanya di akhir tahun sesuai ketentuannya itu dia mendapatkan keuntungan dari obligasi. Nah, itu teman-teman sedikit penjelasanku dari mind mapping kelas bisnis internasional dari pertemuan 1 hingga 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang mengenakan bagi teman-teman yang mendengarkan presentasi ini, dan semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari aku presentasi pada hari ini. Salam sehat, terima kasih.